Selamat pagi dan semangat pagi untuk anak-anak kelas 11. Pagi ini kita mempelajari ekonomi dengan topik ketenaga kerjaan. Ini adalah KD kita 3, yaitu menganalisis ketenaga kerjaan dalam pembangunan Indonesia. Materi kita tercakup dalam 3 hal, yaitu konsep ketenaga kerjaan, permasalahan ketenaga kerjaan, dan sistem upah. Kita akan bahas satu-satu, yaitu mulai dari konsep ketenaga kerjaan. Ya, kita mulai dari konsep ketenaga kerjaan. Itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan di Indonesia, oke? Apa sih yang dimaksud dengan ketenaga kerjaan? Yaitu segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum atau selama atau sesudah masa kerja. Apa yang dimaksud dengan tenaga kerja? Yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Jadi setiap orang yang mampu, ya. Kalau tenaga kerja tadi, setiap orang yang mampu bekerja menghasilkan barang maupun jasa. Menghasilkan barang itu petani, itu contoh. Menghasilkan jasa itu supir atau guru dan banyak lagi yang lain. Oke, jenis-jenis tenaga kerja. Menurut sifatnya, ada tenaga kerja jasmania, yaitu langsung menggunakan tenaga fisik. Yaitu misalnya tukang, supir, montir, dan lain-lain. Dan tenaga kerja rohaniah hanya menggunakan pikiran atau manajemen yang ada padanya. Contoh, direktur, konsultan, dan manajer itu menggunakan tenaga pemikiran. Itulah menurut sifatnya. Kalau menurut kualitasnya, tadi menurut sifat, sekarang kualitas. Kualitas itu mutu, ya. Ada tenaga kerja terdidik. Apa itu maksudnya? Yaitu harus memiliki pendidikan dan ahli di bidangnya. Contohnya guru, dosen, dokter, itu yang terdidik. Yang kedua, terlatih. Tenaga kerja terlatih. Menggunakan latihan. Yaitu contoh pengalaman dia bekerja montir, sopir, itu terlatih. Tentara itu terlatih. Oke, yang ketiga, tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik. Jadi tenaga ini biasanya tidak perlu pendidikan atau pelatihan. Misalnya tenaga kerja tukang sapu, asisten rumah tangga, buruh, itulah tidak terlatih dan tidak terdidik. Menurut fungsi pokok dalam perusahaan, ini dibagi atas 3. Tenaga kerja bagian produksi. Ini yang pegang barang, menghasilkan barang. Contohnya buruh di dalam sebuah pabrik. Tenaga kerja bagian pemasaran, yang memasarkan barang, yang sering disebut dengan sales, yaitu mendistribusikan barang. Yang setelah dikerjakan oleh bagian produksi tadi. Yang ketiga, tenaga kerja umum dan administrasi. Ini yang bekerja di kantor lah ini. Seperti personalia, umum, dan administrasi. Inilah menurut fungsi pokoknya dalam perusahaan. Tenaga kerja menurut hubungannya dengan produk. Ada 2 macam. Tenaga kerja langsung, yaitu yang langsung terlibat dalam proses produksi. Itu contohnya tadi, yaitu buruh di pabrik, dia langsung terlibat.
Kalau tenaga kerja tidak langsung, walaupun biayanya dibebankan kepada produksi, tetapi dia tidak pegang barang untuk menghasilkan barang. Contohnya apa? Mandornya atau manajernya kan tidak ikut dia pegang barang, tetapi biayanya tetap dibebankan kepada operasional pabrik. Itulah contoh menurut hubungannya dengan produk. Oke, kita lanjutkan. Itulah pembagian tenaga kerja atau jenis-jenis tenaga kerja. Kita masuk ke dalam angkatan kerja. Apa sih yang dimaksud dengan angkatan kerja? Yaitu penduduk yang usianya sudah mencapai 15 tahun ke atas. Ini biasanya 15 sampai 64 tahun. Baik yang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Kalau sedang mencari pekerjaan berarti dia belum bekerja. Jadi ingat, angkatan kerja itu adalah sudah berusia kerja antara 15 sampai 64 tahun, baik sudah bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Untuk mengetahui perbandingan antara angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. Ingat tadi, usia kerja itu kan 15 sampai 64 tahun dan belum tentu semua sudah bekerja. Oke, angkatan kerja, untuk mengetahui perbandingannya, maka digunakanlah tingkat partisipasi angkatan kerja. Yaitu rumusnya, orang yang sudah bekerja dibagi jumlah penduduk dikali 100%. Nanti di akhir pelajaran kita ada soal seperti ini. Oke. Untuk mengetahui angka ketergantungan atau sering disebut dengan dependensi rasio, yaitu penduduk di luar usia kerja. Kalau di luar usia kerja berarti di luar 15 tahun dan di luar 64 tahun. Oke, jadi penduduk di luar usia kerja dibagi penduduk usia kerja 15 sampai 64 tahun tadi itu dikali 100%. Itulah untuk dependensi rasio. Semakin tinggi dependensi rasio, angka ketergantungan, maka semakin besarlah tanggungan penduduk produktif. Penduduk produktif yaitu usia kerja. Masuk kita ke kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan pekerjaan yang siap diisi oleh para pencari kerja. Jadi ada lapangan pekerjaan tersedia. Itu namanya kesempatan kerja. Kalau kesempatan kerja di Indonesia itu dijamin dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi dijamin pemerintah, walaupun sebenarnya kenyataan tidak semua orang yang mencari pekerjaan itu mendapat pekerjaan. Oke, itulah yang dimaksud dengan kesempatan kerja. Ya, kita sudah belajar tadi apa yang dimaksud dengan ketenaga kerjaan, tenaga kerja, kesempatan kerja, angkatan kerja. Oke, kita buat di sini latihan, ada 10 soal. Yaitu yang nomor 1 nanti Ibu akan kasih tahu kuncinya. Bapak Unu setiap hari mengerjakan tugas rutinnya di SMA Harapan Jaya. Berarti dia seorang guru ya. Bapak Unu setiap hari mengerjakan tugas rutinnya di SMA Harapan Jaya dengan membersihkan lingkungan sekolah. Berarti dia penyapu sekolah, membersihkan sekolah, menata taman. Bapak Unu termasuk jenis tenaga kerja apa tadi? Yang tidak memerlukan pendidikan atau pelatihan, yaitu tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Itu jawabannya. Oke, kamu teruskan nomor 2, 3, 4, dan seterusnya. Seperti nomor 4, penduduk usia produktif. Ingat, usia produktif itu adalah usia kerja 15 sampai 64 tahun. Tapi belum bekerja atau sedang cari kerja, berarti dia adalah seorang
Apa? Pengangguran. Itu jawabannya. Oke, untuk nomor 5, apa tadi dependensi rasio? Oke, terus di sini dia, di nomor 6. Untuk soal kita tentang tingkat partisipasi angkatan kerja tadi. Ini menghitungnya nomor 6. Penduduk di suatu daerah 1000 jiwa. Yang berusia 15 sampai 64 tahun 750. Berusia 0 sampai 14 dan di atas 65 tahun 250 jiwa. Inilah yang disebut dengan tidak usia produktif atau tidak usia kerja ya. Dari jumlah angkatan kerja yang bekerja 500 jiwa, usia produktifnya sekian. Hitunglah berapa yang menjadi angkatan kerja. Nomor 7, dari data di atas hitunglah persentase tingkat partisipasi angkatan kerja. Perhatikan, balik lagi ke rumus tadi. Berapa angka ketergantungan atau dependensi rasio dan berapa jumlah pengangguran. Kemudian nomor 10, apa penyebab utama pengangguran yang terjadi di Indonesia? Oke? Oke, yang terakhir dalam pertemuan kita hari ini yaitu hubungan penduduk, tenaga kerja, angkatan kerja, dan pengangguran. Penduduk itu adalah orang yang mendiami suatu negara atau wilayah. Itulah penduduk. Penduduk itu macam-macam umurnya, mulai dari bayi sampai orang tua. Dari penduduk itu ada tenaga kerja, yaitu sudah berusia 15 sampai 64 tahun. Itu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 99 ya, tentang ketenaga kerjaan yang sudah diubah ke Nomor 13 Tahun 2013. Terus bukan tenaga kerja, berarti di luar dari usia yang tadi, di luar usia 15 sampai 64. Itulah yang bukan tenaga kerja. Oke, sampai demikian pembahasan kita. Kita akan lanjutkan minggu depan dengan materi yang kedua tadi, yaitu pengangguran dan permasalahannya. Terima kasih, sampai jumpa, tetap semangat.